Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Denny dan tim The Chemist UGM. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai praktikum kimia organik yang dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada. Oke, sebelum kita melakukan praktikum atau percobaan di laboratorium bahkan melakukan penelitian, kita seharusnya menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Ya, alat pelindung diri yang harus kita gunakan sebelum kita beraktivitas di laboratorium yang pertama adalah pakaian. Misalnya seperti ini, pakaian yang bersih, rapi, dan sopan. Yang kedua itu jas laboratorium. Ya. Jas laboratorium dengan pakaian seperti ini kita kancikan dengan rapi. Berikutnya adalah penutup kaki, yaitu kita gunakan sepatu. Kita bisa gunakan sepatu seperti ini, seperti ini. Jangan sepatu atau alas kaki yang seperti ini atau seperti ini. APD selanjutnya yang harus kita gunakan adalah masker. Salah satunya misalkan masker seperti ini, safety goggle untuk melindungi mata. Kemudian kita bisa menggunakan sarung tangan dari kain atau dari kulit supaya menghindari dari panas. Kemudian glove dari plastik atau dari karet atau dari bahan yang lain, drill misalnya. Kemudian kita siapkan karpet. Ya. Oke, setelah kita menggunakan APD yang lengkap seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan percobaan praktikum kali ini. Percobaan kali ini kita akan melakukan distilasi fraksinasi, di mana tujuan percobaan distilasi fraksi ini adalah yang pertama mempelajari teknik pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik. Yang kedua, melakukan pemisahan etanol dari campurannya. Yang ketiga, kita melakukan identifikasi etanol atau produk distilasi fraksinasi yang kita lakukan. Oke, alat yang akan kita gunakan adalah seperangkat alat distilasi fraksinasi seperti ini. Oke, langsung kemudian kita akan setting alat dulu untuk percobaan distilasi fraksinasi ini. Di sini sudah ada pemanas, kemudian kita pasang juga di sini adalah penangas minyak. Kenapa pakai penangas minyak? Karena kita akan memisahkan campuran antara beberapa alkohol yang memiliki titik-titik di bawah 100 sampai di atas 100 derajat dengan perbedaan titik-titik yang tidak terlalu rendah. Oleh karenanya kita menggunakan long group ini, ya, long group. Kalau perbedaan titik-titiknya jauh, kita tidak perlu menggunakan long group. Ya. Kita pasangkan dulu karena ini connectingnya tidak match, tidak pas, maka kita perlu adapter. Ya. Setiap kita memasangkan alat gelas satu dengan yang lain, jangan lupa selalu memberikan grease, ya, satu olesan saja. Kemudian kita pasangkan dan diputar 360 derajat minimal, sehingga grease itu bisa
menutupi celah di antara adaptor tersebut, adaptor satu dengan yang lain, adaptor satu dengan yang lain. Ini kita buka. Oke, kemudian adaptor flasher, jangan lupa juga kita kasih bridge dan kita pasangkan. Kemudian condenser listrik, kita putar juga. Oke, kemudian ini kita pindahkan, jangan terlalu kencang karena ini sudah pecah, tapi juga jangan sampai juga ya. Oke, selanjutnya kita pasang termometer. Untuk termometer, ini kita grease juga. Termometer kuncinya di sini, ujung termometer yaitu alkohol ya, atau air asam mungkin digunakan, yang ini pas dengan percabangan di sini. Kemudian ini kita gunakan adaptor cabang 3 untuk menghubungkan kondensor dengan kolektor, yaitu berupa labu P atau labu jantung, dan nanti kita pasang. Kita akan mengumpulkan 3 fraksi. Okay. Nah, ini supaya tidak lepas, kita bisa menggunakan karet. Caranya seperti ini. Kita ikatkan. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di video teknik lab ya. Jangan lupa selalu dibeli grease. Diputar, kemudian ini diikatkan di sini supaya tidak lepas. Yang kedua, yang ketiga. Oke, kemudian kita pasangkan di kondensor. Oke, kemudian kita bisa putar seperti ini atau bisa putar ke arah sana, terserah ya. Saya lebih cenderung ke sini. Nanti fraksi 1 akan kita kumpulkan di labu bir yang pertama, kemudian fraksi kedua di tengah, fraksi ketiga itu di yang di atas ini ya. Jadi kita putar. Oke, kemudian sampel kita masukkan. Yang satu ini ditutup, bukan untuk tempat termometer ya di sebelah sini, kecuali kalau kita melakukan reflux misalnya, bisa kita berikan. Kita masuk di sini. Dan sampel campuran alkohol kita masukkan. Kemudian kita tambahkan batu bisik 3-5 butir saja. Oke.
Oke, kemudian sudah siap, kita cek sudah siap semuanya. Air pada kondensor ini kita nyalakan sehingga nanti ada aliran dari bawah ke atas, ya seperti ini, ngalir dari atas, dari bawah ke atas. Kemudian baru kompor kita nyalakan, pelan-pelan saja. Ya, kita set kira-kira di suhu sekitar titik-titik dari campurannya itu. Baik, sambil menunggu proses distilasi ini berjalan, saya ingin menjelaskan bahwa distilasi itu merupakan proses pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik-titik. Ada destilasi uap, destilasi biasa, dan destilasi fraksinasi. Destilasi uap sudah saya jelaskan di video yang lain. Silahkan cek di channel Dekanis DKM. Untuk destilasi biasa digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki perbedaan titik-titik yang besar. Sementara destilasi fraksinasi seperti ini digunakan untuk memisahkan campuran zat cair yang memiliki perbedaan titik-titik yang kecil. Ya, komponen-komponen campuran itu memiliki perbedaan titik-titik yang rendah, sehingga kita menggunakan kolom Higruk. Nanti ada pemisahan di dalam kolom Higruk ini. Kemudian, destilasi fraksinasi itu ada dua, yaitu yang dilakukan pada tekanan ruang. Ketika komponen-komponen campuran itu titik-titiknya tidak terlalu tinggi, kita bisa menggunakan destilasi fraksinasi pada tekanan ruang. Sementara kalau titik-titiknya tinggi, misalnya lebih dari 200 atau lebih dari 150 dan ke atas, itu kita bisa menggunakan destilasi fraksinasi pengurangan tekanan, ya, supaya titik-titiknya menjadi lebih rendah daripada kondisi tekanan ruang. Nah, cara kerja dari percobaan ini saya ulangi lagi. Ya, yang pertama kita setting alat dulu. Ada lampu layer 3, kemudian kolom Higruk, connecting, adapter, dan kolektor, ya, lampu jantung di sini untuk menampung fraksi-fraksi yang dihasilkan. Setelah itu kita memasukkan sampel kita yang berupa zat cair campuran atau campuran zat cair, dimasukkan. Jangan lupa ditambahkan batu biting untuk menghindari samping atau pemanasan yang tidak merawat. Selanjutnya kita tinggal menunggu ketika nanti proses pemanasan sudah cukup tinggi sampai pada titik-titik campuran yang memiliki titik-titik yang paling rendah, yang kita sebut nanti sebagai fraksi pertama, maka zat cair itu akan menguap, terkondensasi, menguap, dan sebagainya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam pendingin ini, kemudian akan terkondensasi ke lampu jantung yang pertama ini. Kita ingat atau kita tuliskan di sini sebagai fraksi pertama. Selanjutnya nanti ketika fraksi pertama sudah habis, maka suhu di sini yang terbaca oleh termometer, terdeteksi oleh termometer akan turun. Termometer suhunya akan turun, itu menunjukkan bahwa fraksi pertama sudah habis. Berikutnya nanti termometer akan menunjukkan kenaikan suhunya naik, kemudian akan kita tampung sebagai kondensat
yang keluar dari kondenser ini kita tampung sebagai fraksi 2. Nanti kita bisa kita bisa putar seperti ini, sehingga nanti fraksi kedua akan masuk di labu jantung yang kedua. Ketika fraksi kedua sudah habis, maka termometer akan suhu yang ditunjukkan oleh termometer akan turun. Setelah itu akan naik kembali lebih tinggi dibandingkan suhu yang terbaca sebelumnya. Maka kemudian kita putar lagi kolektor ini seperti ini, sehingga nanti fraksi yang ketiga atau uap air yang terkondensasi di kondenser ini kemudian nanti akan mengalir ke labu jantung yang ketiga, kita catat sebagai fraksi ketiga seperti itu. Oke, ini saya kembalikan lagi. Ya, kalau kita perhatikan saat ini dari awal ada uap yang mulai naik dan ada sebagian yang terkondensasi kembali, ada yang naik, kemudian ada yang terkondensasi kembali. Ya, kemudian ini kita lihat di termometer ini sudah terbaca ada sudah terlihat maksud saya ada uapnya di sini dan juga ada sebagian yang mulai terkondensasi di kondenser ini. Nah, ini berarti fraksi pertama sudah mulai ada. Kemudian kita bisa lihat di termometer ini suhunya 65 derajat. Nah, suhu 65 derajat itu merupakan, kalau di alkohol itu kita bisa cek di MSDS itu adalah suhu metanol ya. Suhu metanol itu kira-kira 64 sampai 65 derajat Celcius. Untuk menjaga menjaga suhu di kolom tidur ini kita bisa tambahkan aluminium foil di sini ya, dengan cara membungkus kolom tidur dengan aluminium foil. Jadi kita tekan aja. Oke, suhunya sudah turun, kemudian naik kembali, itu menunjukkan bahwa sudah bagian fraksi 2 yang sudah sampai pada connecting atau adaptor ini, sehingga kita bisa pindahkan dari fraksi 1 ke fraksi 2. Ini suhunya sudah naik lagi dari lebih dari 100 dan kita buka, berarti kita sudah geser ke fraksi ketiga. Baik teman-teman semuanya, ini sampel kita di dalam laboratorium sudah hampir habis. Kemudian kita baca di termometer, suhunya sudah turun terus, menunjukkan bahwa fraksi yang ketiga itu sudah habis menguap dan terkondensasi ke dalam kolektor fraksi ketiga. Maka percobaan destilasi fraksinasi ini bisa kita hentikan, kita matikan kompornya, kemudian kita ambil fraksi hasil destilasi uap ini ada hasil destilasi fraksinasi ini ada 3 fraksi 1, 2, dan 3. Kemudian kita bisa ukur volumenya, kemudian kita bisa analisis. Jadi fraksi 1 jadi keluar pada
suhu kira-kira di 65 derajat, kurang lebihnya 65 derajat. Fraksi kedua tadi sekitar 75 derajat ya, kurang lebih. Kemudian yang terakhir ini sekitar 110 derajat. Oke, selanjutnya kita ambil fraksi 3. Kita ukur volumenya sekitar 26 mili sedikit. Kemudian fraksi 2 kita dapat 50 mili lebih. Kemudian fraksi 1 sekitar 15 mili. Empat puluh 52 mili. Oke, kemudian kita akan uji masing-masing hasil distilasi fraksinasi ini dengan mengukur indeks biasnya ya. Fraksi 3, fraksi 2, fraksi 1. Ini 3 sampel yang tadi kita peroleh dari destilasi. Kemudian kita akan ukur indeks biasnya dengan menggunakan refraktometer AB ya. Ini fraksi 1, ini fraksi 2, ini fraksi 3. Kita ukur yang fraksi 3 dulu. Sebelum kita ukur alat refraktometer AB ini, kita cuci dulu dengan menggunakan aseton ya. Bagian optiknya di sini kita cuci pakai aseton. Lap dengan tisu bersih. Selanjutnya fraksi kita nyalakan. Kemudian fraksi ketiga tadi nggak tahu lah misalnya senyawa apa itu, kita teteskan, kita tutup, lampu kita pindahkan ke sini. Kemudian kita baca optiknya dengan memutar ini tombol di sini. Kita pastikan ini ada silang, ada tanda silang, kemudian ada bagian yang gelap dan bagian yang terang. Bagian yang gelap dan terang itu pertemuannya, garisnya kita paskan dengan titik temu garis tanda silang. Kemudian setelah itu kita tekan read. Nah, akan terbaca 13992 di sini. Suhunya di 26,8 derajat Celcius. Oke, itu untuk fraksi ke-3. Oke, untuk fraksi kedua terbaca 1,3615 ya. Kemudian kita read temperaturnya di 26,9 derajat Celcius. Nah, ini fraksi ke-1
atau fraksi 1 itu terbaca di redaktor meter indeks ini punya indeks gas 1,3402 pada temperatur 27,1 derajat. Oke, berarti kita tadi sudah melakukan praktikum distilasi fraksinasi. Kita mendapatkan 3 fraksi hasil. Fraksi pertama volumenya sekitar 15 mili, fraksi kedua 52 mili, fraksi ketiga 25 mili. Fraksi pertama indeks gasnya ada 1,402, kemudian fraksi kedua 133 sekian, maaf 136 sekian, kemudian fraksi ketiganya indeks gasnya 139 sekian. Nah, senyawa apa fraksi pada dari campuran alkohol tadi? Teman-teman semuanya bisa cek nanti di MSDS itu kira-kira senyawa alkohol apa. Demikian praktikum distilasi fraksinasi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan video yang kami tayangkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.